Oke, jadi untuk kuis nanti itu kan untuk bab kas dan setara kas itu masuk ke diambil dari soal nomor 2 untuk kas kecil dan nomor 3 untuk rekonsiliasi bank. Oke, untuk pertama yang kita bahas ya kayak mengulang aja sih untuk ini. Mungkin ada yang belum paham perihal kas kecil yang nomor 2 ini. Jadi coba aku bedah kayak gimana sih cara ngerjainnya. Oke, jadi nomor 2 ini PT Jaya Raya selanjutnya disebut membentuk dana kas kecil guna membantu mempermudah operasional sehari-hari. Tahun buku perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember. Berikut ini adalah informasi yang bersangkutan dengan kas kecil yang diselenggarakan oleh perusahaan. Saldo rekening kas kecil pada buku besar sebesar 100.000. Saldo rekening kas kecil pada buku besar sebesar 100.000. Oke. Terus 5 Desember terjadi pengeluaran atas dana kas kecil, kayak pembayaran konsumsi 25.000, biaya perjalanan dinas 33.000, pembelian perlengkapan kantor 23.000, surat pernyataan hutang 10.000 dan seterusnya. Untuk pertama yang kita lakukan adalah saldo rekening kas kecil pada buku besar sebesar 100.000. Jadi kita membuat kas kecil sebesar 100.000. Jadi yang pertama pada Desember 1 kas kecil sebanyak 100.000. Untuk sistem atau metodenya sama untuk impres dan fluktuasi. Kas kecil pada kas kecilnya debit 100.000, kasnya kredit 100.000 karena kita ngeluarin kas kita dan masukkan ke kas kecil. Begitu juga sama kayak fluktuasi. Kas kecil pada kas sebesar 100.000. Dan mungkin teman-teman udah tahu juga sih untuk yang membedakan antara impres dan fluktuatif ya, karena itu akan, kalau fluktuatif akan terus berubah akan setiap biaya, kayak biaya tamu ini biaya konsumsi tamu 25.000, kas kecil 25.000, terus transport 33.000, perlengkapan kantor 23.000, dan pernyataan hutang dari karyawan 10.000. Nah, itu untuk semua jurnal yang di tanggal 5 ini di jurnal semua untuk sistem fluktuasi, konsumsi, transport, perlengkapan kantor sampai ke hutang karyawan. Sedangkan kalau impres tidak perlu jurnal. Nah, dana kas kecil diisi kembali dan pemeriksaan terhadap sisa uang tunai menunjukkan 7.000. Ketika terjadi pengisian kembali dana kas kecil, sama kayak di contoh, mungkin kita bisa lihat ke atas dulu ya. Itu kan yang membedakan antara impres dan fluktuasi adalah karena biayanya sudah dihitung, jadi dia hanya perlu mengisi kembali kas kecilnya. Jadi jurnalnya adalah kas kecil pada kas. Sedangkan kalau impres, kita perlu merinci nih biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Nih, kalau bisa dari sini, kan kita bisa ambil dia biaya konsumsi, biaya transport, perlengkapan kantor, hutang karyawan. Ketika terjadi pengisian kembali dana kas kecil, maka hanya perlu menjurnal kas kecil pada kas untuk fluktuasi. Sedangkan untuk impres, kita selisih biayanya. Biaya konsumsi taruh ke sini, biaya transport taruh ke sini, biaya perlengkapan kantor, biaya hutang karyawan taruh ke sini. Nah, yang membedakan pengisian kembali dana kas kecil di soal ini itu adalah terdapat tanda bahwa atau pernyataan bahwa terhadap sisa uang tunai menunjukkan 7.000. Ketika kita jumlah biaya antara 25.000, 33.000, 23.000, 10.000 ini, itu totalnya adalah 91.000. Sedangkan uang tunai menunjukkan sisa 7.000. Ibaratnya adalah ketika kas kecilnya 100.000 tadi di awal periode, di awal tanggal, terus ternyata sisanya 7.000, berarti 100.000 dikurang 7.000, 9 sama dengan 93.000. Sedangkan biaya yang dihabiskan di sini adalah 91.000. Maka ada selisih kas sebesar 2.000. Jadi biaya konsumsi ini kan semuanya kan dari biaya-biaya ini kan 91.000 kan. Kas kecil 91.000, selisih kas 2.000. Selisih kasnya sebesar 2.000. Karena seharusnya 100.000 dikurang 7.000 itu 93.000, bukan 91.000. Jadi ada selisih kas sebesar 2.000. Maka kita masukkan ke jurnalnya. Yang tadinya untuk fluktuasi itu kas kecil pada kas, kita tambah di sini jurnal selisih kas 2.000. Karena itu kurang 2.000 untuk sesuai dengan sisa dari 7.000 tersebut.
Jadi kas kecilnya 91.000, selisih kasnya 2.000. Itu juga sama untuk sistem impres. Ditambah juga selisih kas 2.000. Jadi kan kalau di contohnya kan hanya gini kan, biaya pada kas ini karena sesuai dengan sisanya. Kalau misalkan ada kayak pernyataan di sini ternyata biaya yang dihabiskan tidak sesuai dengan sisanya, maka kita perlu tambah dengan selisih kas gitu. Selisih kasnya 2.000 karena harusnya itu 93.000 bukan 91.000. Oke. Jadi biaya selisih kas pada kas. Kalau ini kas kecil, selisih kas pada kas. Oke, kita lanjut ke tanggal 11. Dana kas kecil jumlahnya diturunkan menjadi 75.000. Ingat, kan kita udah isi nih, dana kas kecil diisi kembali. Yang tadinya 93.000 kita isi kembali menjadi 100.000. Ternyata di tanggal 11 dana kas kecil jumlahnya diturunkan menjadi 75.000. Maka 100.000 dikurang 75.000 sama dengan 25.000. Oke. Jadi jurnalnya adalah kita mengurangi kas kecil, berarti kas kecil perlu kita kredit, perlu kita keluarkan. Dan uangnya itu masuk kepada kas, kasnya debit. Jadi kas pada kas kecil, kasnya debit 25.000, kas kecilnya kredit 25.000. Begitupun sama dengan untuk sistem fluktuasi. Kasnya 25.000, kas kecilnya kredit 25.000. Oke. Dan di pernyataan selanjutnya adalah setelah penurunan jumlah dana kas kecil terdapat pengeluaran yang jumlahnya sebesar 65.000. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan harus membuat laporan keuangan dan melaporkan kas kecil. Pemeriksaan atas dana kas kecil menunjukkan sisa uang kas 10.000. Jadi patokannya adalah di sini. Oke, patokannya itu di sini. Karena menunjukkan sisa uang kas 10.000. Karena ketika menunjukkan uang kas 10.000, maka itu akan mengikuti ini. Soalnya kenapa? Karena kan dana kas kecilnya jumlahnya diturunkan menjadi 75.000. Terus sisanya itu kan 10.000 kan. Jadi 75.000 dikurang 10.000 itu 65.000. Tapi untuk patokannya itu akan selalu berada di sini. Jadi teman-teman ngelihatnya di sini aja. Jadi tinggal 75.000 dikurang 10.000 gitu. Karena ya ujung-ujungnya yang akan di jurnal adalah ini nantinya. 75 dikurang 10.000 itu ada 65.000. Ini tuh sama mirip kayak pengisian jurnal, itu mirip kayak pengisian dana kembali, pengisian dana kas kecil kembali, kayak yang di sini. Pengisian dana kembali, biaya pada kas untuk impres, kas kecil pada kas untuk fluktuasi. Itu mirip. Jadi jurnalnya adalah biayanya 65.000 pada kas 65.000, sedangkan untuk impres untuk fluktuatif kas kecil 65.000, kasnya 65.000. Jadi itu jurnalnya mirip banget sama kayak pengisian dana kembali. Itu untuk yang kas kecil ya, metode impres dan fluktuasi. Sekarang kita lanjut nih ke rekonsiliasi bank. Itu yang akan diuji untuk di diujiankan itu yang nomor 3. Ini akan selalu seperti ini. Dia akan Bu Magda itu bakal nampilin buku besar kas di bank untuk PT perusahaannya dan juga rekening koran untuk PT ini. Jadi bentukannya itu seperti ini persis. Oke. Jadi ini penjelasannya. September 1 saldo awal sebesar 525.000. September 1 saldo awal sebesar 525.000. Oke? Benar. Ini sama, oke? Terus lanjut ke kita jadi melihat urutan tanggalnya. 1, 4, 8, 11, 15, 17, 18, 25, 30 kan kalau di sini. Sedangkan di rekening koran ternyata ada setoran di tanggal 2. Jadi kita tuh lihat urutan tanggalnya. Gitu loh. Jangan sampai kelewat langsung ke, jadi kita nggak bisa cek satu-satu nih, jadi kita harus cek dua-duanya. Ternyata ada tanggal 2 di sini gitu kan. Tanggal 2 setoran sebanyak 116.000. Oh iya, by the way, kalau ini membedakan antara rekening koran sama buku besar tuh beda ya debit kreditnya.
kalau di buku besar kas di bank, kalau kredit berarti mengurangi saldo. Kalau debit itu menambah saldo. Sedangkan kalau di rekening koran, kalau kredit itu menambah kan dari 525 ditambah 116 641. Sedangkan kalau di eh, rekening koran ini debit itu justru mengurangi 641 dikurang 19.000 jadi 622.000. Oke, jadi berkebalikan. Kalau buku besar itu debit kreditnya seperti biasa, debit menambah, kredit mengurangi. Kalau rekening koran, debitnya mengurangi, kreditnya menambah. Oke, lanjut ke pembahasan. Kalau di nomor 2 ini kan ada setoran kan? Setoran 116.000. Nah, berarti di sini kan belum ada nih, kan? Belum ada nih yang di bagian buku besar kas di bank, belum ada di sini. Jadi perlu kita tambah karena kita punya setoran, kas kita tuh nambah 116.000 harusnya. Tapi di sini belum ditambah sama perusahaannya. Makanya ditambah setoran 116.000. Oke. Kita lanjut. Setelah nomor 2, kita lanjut ke tanggal 2, terus kita lanjut ke tanggal 4. Pembayaran prive mengurangi kas 19.000. Di sini juga mengurangi kas nih 19.000. Ingat, debit itu mengurangi untuk rekening koran. Oke. Jadi sama ya, ini 19.000, ini juga 19.000 mengurangi. Terus di sini ternyata ada di tanggal 8, di sini kan gak tanggal 8, ternyata tanggal 8 PT Indosakti itu ibaratnya menambah kas kita lah misalnya sebanyak 16.000. Di sini kan gak ada kan, makanya perlu kita tambah rekening korannya plus 16.000 karena di sini gak ada kan. Jadi di sini nomor ini kan nomor 23 kan, PT Indosakti nomor cek 23 16.000, maka perlu kita tambah nomor cek 23 16.000. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal 11. PT Perhutani Papu 3.000 keluar kan, keluar nih mengurangi kas. Di sini juga sudah mengurangi kas untuk PT Perhutani. Nomor ceknya 24, cek 24 ini mengurangi kas 43.000. Oke, berarti sama. Terus di tanggal 15 kas kecil 58.000. Ibaratnya adalah kita keluar 58.000. Tapi di sini teman-teman bisa lihat sih 68.000 tapi titik bintang 2 kan. Bintang 2 di sini adalah jumlah yang benar. Jadi yang sebenarnya adalah kita mengeluarkan tuh 68.000 bukan 58.000. Ini kan kas keluar kan. Jadi kita mengurangi kas. Yang harusnya 68.000, yang tadinya 58.000 harus kita bikin 68.000. Maka kan ini mengurangi kas kan, mengurangi kas. Oke. Jadi kita harus mengurangi kas perusahaan itu sebesar 10.000 lagi untuk sama saldonya sebesar 68.000 karena itu mengurangi kas. Oke. Ingat, kas keluar yang harusnya itu 68.000, ternyata perusahaan cuma ngeluarin 58.000, berarti ada selisih 10.000 kan. Makanya perlu kita kurang lagi 10.000. Jadi kesalahan pencatatan 10.000 untuk yang ini tanggal 15, cek nomor 25. Oke. Kesalahan pencatatan sebesar 10.000. Oke. Lanjut. Oke. Ke tanggal 17, Panti Asuhan Sejahtera. Ini kredit berarti keluar kan kasnya. Ini juga keluar kasnya 50.000. Terus tanggal 18, CV Madukoro 75.000. Ibaratnya ini kalau di sini tuh ibaratnya adalah kita tuh udah ngeluarin cek ke CV Madukoro 75.000 tapi ibaratnya belum diuangkan ke CV ke rekening korannya, ke bank syariah mandirinya. Jadi itu adalah cek dalam perjalanan, cek yang sudah dikasih tapi belum diuangkan aja. Jadi ini karena kredit di sini, berarti di sini kan nggak ada kan, maka perlu kita kurangi juga gitu loh. Ini kan udah kurang nih di rekening koran, di buku besar kas di bank kan udah kurang 75.000, maka perlu kita kurangi juga nih di rekening korannya 75.000 gitu kan. Jadi dikurangi cek dalam perjalanan nomor 27 CV Madukoro sebesar 75.000. Sebesar nomor 7 75.000. Oke. Itu untuk tanggal 18. Terus di tanggal 25 CV Alenka ini sama kayak CV Madukoro kan.
kita udah ngeluarin cek 275.000 tapi belum dicatat sama banknya karena belum diuangkan, maka banknya perlu direkonsiliasi lagi, kita perlu ngurangin lagi sama halnya kayak yang ini. Jadi cek dalam perjalanan nomor 28 275.000. Beratnya kita udah ngeluarin uang 275.000, maka di banknya juga perlu dikurangin 275.000. Jadi cek dalam perjalanan nomor 28 275.000. Ini untuk tanggal 25. Nah, di tanggal 25 ini juga ada loh biaya cetak ceknya. Nih. Ternyata bank itu membebankan kepada kita tuh 18.000. Ibaratnya kita ngeluarin uang tuh 18.000 karena untuk biaya cetak cek. Tapi di sini belum ditulis sama perusahaannya. Maka perlu kita mengurangi kas kita. Kan kita kas keluar kan 18.000 di sini. Ini juga harusnya di sini keluar 18.000. Maka kita perlu mengurangi kas pada perusahaan kita sebesar 18.000. Biaya cetak cek 18.000. Ini, biaya cetak cek 18.000. Lanjut. Untuk yang terakhir itu tanggal 30, setoran 1.500.000. Oke. Di sini tanggal 30-nya nggak ada kan di bank syariah, maka perlu kita tambah 1.500.000 untuk tanggal 30. Ini setoran dalam perjalanan 1.500.000. Oke. Ini untuk yang buku besar kas di bank tanggal 30. Untuk rekening koran tanggal 30 ada biaya admin ternyata 12.000. Maka kita perlu mengurangi kas perusahaan kita karena kan ini keluar kan, uang keluar, kas kita berkurang karena biaya admin. Jadi perlu kita kurangi juga untuk buku besar kas di banknya sebesar 12.000. Nih, biaya administrasi 12.000. Jadi kas menurut perusahaan yang tadinya itu nih saldo kasnya 1.521, nih 1.521 521 ya. Terus ininya kas ini salah nih, kebalik, harusnya ini 1.521 1.521 ya, dan ambil dari sini. Jadi kalian tuh pertama kas menurut perusahaan tuh ambil dari sini 1.521. Terus kas menurut rekening koran diambil dari 431.000. Oke. 1.521 431. Terus ditambah dengan yang 116.000, ditambah dengan yang setoran perjalanan untuk yang rekening koran, ditambah kemudian dikurangi oleh yang kita tadi sama catatan, biaya cetak cek, biaya administrasi. Jadi ini ditambah 1521 ditambah 116 dikurang 40, hasilnya adalah 1597. Terus kalau menurut rekening koran 431 ditambah 1516 dikurang 350, jadi 1597. Jadi balance antara saldo kas perusahaan dan saldo kas menurut rekening koran. Nah, untuk jurnalnya itu ibunya juga bilang kalau yang di jurnal itu hanya untuk yang perusahaan. Jadi kita hanya melihat di bagian kiri aja, nggak perlu melihat di bagiannya rekening koran. Kita hanya melihat ke kas menurut perusahaan. Jadi setoran ini ya, kas 116.000 pada piutang karena ini mana ya nih, ada setoran 116.000. Jadi sebenarnya itu ya kas kita naik, dan itu ya ini tergantung juga sih setoran ini dapatnya dari mana, tapi biasanya itu biasanya dari pembayar, biasanya kita memberikan kayak hutang itu, jadi piutang 116.000. Terus di sini pada kas kecil kan harusnya 68.000 kan, ternyata kurang di sini. Jadi kas kecilnya perlu kita debit, kasnya perlu kita kurangi 10.000. Terus biaya cetak cek mungkin kita udah tahu ke biayanya debit, berarti kas kita mengeluarkan kas kan. Terus biaya administrasi, biayanya debit, kas juga keluar 12.000. Jadi seperti itu untuk jurnalnya. Jadi untuk jurnal kalian melihat ke patokan ininya, apakah itu untuk kas kecil, apakah itu untuk biaya admin dan setoran. Jadi lihat ke sana. Oke. Selesai. Semoga kuisnya dapat hasil yang memuaskan. Amin.